Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Kemudian tetap jaga kesehatan, ingat ikuti anjuran pemerintah, yaitu dengan protokol kesehatan. Mungkin ada di antara kita, ada saudara-saudara kita, ada orang tua kita, atau teman-teman kita yang sakit. Mari kita doakan, mudah-mudahan segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, tahun pelajaran 2020-2021 kita awali dengan pertemuan daring atau online. Ini semua dilakukan semata-mata karena keadaan yang masih mengharuskan kita untuk tetap berada di dalam rumah. Kita akan mulai yaitu dengan materi seni rupa atau seni budaya. Yang pertama adalah seni rupa. Baik, materi kita pada kali ini pertemuan pertama yaitu tentang seni lukis, gaya atau aliran. Yang pertama adalah pengertian seni lukis, yaitu menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah seni lukis adalah sebuah pengembangan, yaitu dari menggambar yang biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Kemudian ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Selanjutnya adalah melukis. Ya, melukis yaitu menurut Sudarso, melukis yaitu suatu kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu, yaitu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada di dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Kemudian lukisan. Lukisan yaitu suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional, yaitu dengan menggunakan warna dan garis. Selanjutnya adalah tujuan berkarya seni lukis. Ya, jadi seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Tetapi kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis. Di antaranya adalah ada 4. Yang pertama adalah tujuan religius, yang kedua tujuan kritik sosial, ketiga tujuan ekspresi, dan keempat adalah tujuan komersil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tujuan religius? Tujuan religius adalah tujuan yang berguna untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Ya, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, yaitu sebagai pelindung dan penjaga, pengampun dosa. Itu tujuan religius. Jadi intinya yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kritik sosial.
Nah, kritik sosial ini adanya kesenjangan sosial, suatu peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat yang bisa menjadi ide dalam sebuah karya lukis. Kemudian yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Nah, kita sering ya anak-anak berekspresi. Apa sih ekspresi itu? Ya. Ekspresi itu sendiri adalah ungkapan jiwa yang spontan. Jadi tujuan ekspresi apa maksudnya? Ya, jadi lukisan yaitu menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan seseorang. Biasanya coretan, garis, dan warna yaitu merupakan perwujudan dari dorongan emosi ya dan gejolak jiwa sang pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata, tetapi lukisan ini biasanya menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak, dan hawa nafsu, serta tentang bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Yang keempat, yaitu tujuan komersil atau komersial. Nah, namanya juga sudah komersial. Artinya apa? Pasti kaitannya dengan keuangan. Nah, kita sering kali melihat lukisan yang dijual di pinggir jalan. Nah, itu maksudnya. Jadi lukisan-lukisan itu memang diperuntukkan untuk tujuan untuk mendapatkan keuntungan ya. Biasanya ini dijual di pinggir jalan biar orang itu lebih mudah untuk melihat. Dan ini biasanya warna-warnanya mencolok, kemudian kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan yang tujuannya yaitu penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Nah, itu tujuan komersial atau komersil. Ya, kita lanjutkan dengan aliran seni lukis. Aliran, apa sih aliran? Aliran itu sama aja dengan gaya seni rupa, yaitu gaya yang sering digunakan oleh para pelukis-pelukis kita. Kemudian aliran seni lukis ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gaya atau aliran representatif dan non-representatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya representatif? Ya, gaya representatif atau aliran representatif yaitu perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, yang termasuk di dalam gaya representatif, yang pertama adalah naturalisme, yang kedua realisme, kemudian ketiga romantisme atau romantik, yang keempat ekspresionisme, kelima impresionisme, keenam surrealisme. Nah, itu yang tergolong dalam representatif ya. Jadi representatif, ibu ulang lagi, yaitu gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan sehari-hari dan pada gaya alam. Kemudian yang kedua yaitu non-representatif. Non-representatif ini orang juga sering menyebutnya dengan istilah abstrak atau abstraksionisme. Pasti kalian sudah banyak yang tahu abstrak bentuknya apa sih, nggak jelas ya, abstrak. Jadi pengertian non-representatif yaitu perwujudan aliran seni lukis
yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Sedangkan untuk gaya seni lukis non-representatif ini biasanya berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Ya, jadi terbebas dari bentuk alam. Jadi warnanya tidak sama dengan alam. Ya. Kemudian gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Biasanya gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Ya, itu non representatif. Ya, baik Ibu lanjutkan. Tadi sudah ada pengertian gaya atau aliran representatif, dan yang termasuk di dalamnya ada aliran naturalisme, realisme, romantisme, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Nah, sekarang apa sih pengertian dari masing-masing aliran tersebut? Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran naturalisme. Naturalisme itu berasal dari kata natur yang artinya alam. Ya, jadi naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Ya. Kemudian yang kedua adalah realisme. Realisme berasal dari kata real yang artinya nyata. Ya. Jadi realisme adalah aliran seni rupa yang memandang dunia ini dengan apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Jadi penggambarannya ini sesuai dengan kenyataan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu romantik atau romantisme. Romantik atau romantisme ini sebetulnya suatu karya seni rupa yang menggambarkan tentang cerita tentang kehidupan manusia atau binatang. Nah, ini juga sifatnya imajiner, yaitu aliran yang melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Kemudian selain romantisme ada ekspresionisme. Ya, ekspresionisme adalah tadi sudah ya, yaitu ungkapan jiwa atau gaya seni rupa atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek. Kemudian selanjutnya adalah impresionisme. Impression, kesan sesaat, ya. Berasal dari kata impression ya, artinya kesan sesaat. Jadi aliran impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Yang terakhir adalah surrealisme. Nah, surrealisme ini berasal dari kata sur yang artinya lebay. Kenapa saya bilang lebay? Biar kalian tuh gampang untuk mengingat-ingat. Lebay artinya melebih-lebihkan. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yang melebih-lebihkan itu namanya surrealis. Ya. Surrealisme yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, yaitu melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Jadi seperti dalam mimpi. Orang bermimpi kan ya boleh-boleh aja ya. Ya. Jadi itu yang ke aliran ya. Sudah. Ya, selanjutnya kita ke tema. Tema yang sering digunakan dalam melukis. Apa sih tema itu? Ya, orang biasanya kalau akan melukis, temanya apa ya?
tentang apa sih. Nah, itu bisa dijadikan sebuah ide ya. Setiap manusia yaitu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalani hidupnya. Begitu pula saat kita akan membuat suatu lukisan. Masing-masing pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, oleh waktu, oleh kondisi geografis ya. Sedangkan tema atau pengertian tema yaitu atau gagasan, ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Ada 6 tema yang biasanya ini digunakan untuk melukis ya. Ini biasanya ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu hubungan manusia atau tema manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, yaitu manusia dengan alam benda. Kelima, manusia dengan aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah manusia dengan alam khayal. Apa sih yang dimaksud dengan manusia dengan dirinya sendiri? Sebetulnya mudah saja. Yang dimaksud dengan manusia dengan dirinya sendiri adalah media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau suatu ide dari seseorang untuk mengungkapkan cita rasa keindahan adalah manusia, yaitu lewat media ekspresi. Nah, sekarang siapa yang akan dijadikan objek ya, yang menyangkut yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Yang akan dijadikan objek adalah diri kita sendiri. Ya, jadi ingat bahwa yang dijadikan objek untuk tema manusia dengan dirinya sendiri adalah kita sendiri ya. Jadi sebagai objeknya yang akan dilukis adalah potret diri atau diri kita sendiri. Itu manusia dengan dirinya sendiri. Ya, jadi objek yang akan dilukis adalah diri kita sendiri. Yang kedua yaitu manusia dengan manusia lain. Artinya manusia kita manusia dengan manusia lain. Jadi selain kita itu siapa? Selain kita ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada paman, bibi, om, tante, mungkin ada pacarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan manusia lain. Itulah yang akan dijadikan objek ya, manusia lain. Tema yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitarnya. Apa yang ada di sekitar kita? Apa sih objeknya? Iya, semua yang ada di sekitar kita. Ya, di alam sekitar kita. Contohnya apa? Ada gunung, ada laut, ada sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang. Pokoknya semuanya yang berkaitan dengan alam sekitar kita. Ya, itu objek yang dilukis. Kemudian yang keempat yaitu temanya manusia dengan alam benda. Nah, alam benda. Siapa alam benda? Ya, benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu yang memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Nah, bentuk-bentuk benda ada yang berbentuk silindris, ada yang kubistis, ada yang organis atau berbentuk bebas. Jadi dalam tema manusia dengan alam benda ini ada 3. Yang pertama adalah bentuk silindris ya, yang kedua kubistis, yang ketiga organis atau bentuk bebas. Nah, bentuk benda misalnya gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci,
botol, sepatu, almari, meja kursi, buah-buahan, bunga, dan lainnya. Nah, silahkan kalian nanti kelompokkan sendiri mana yang termasuk silindris, mana yang termasuk kubistis, dan mana yang termasuk bentuk bebas, ya. Yang kelima yaitu tema tentang manusia dengan aktivitasnya atau dengan kegiatannya, ya. Pekerjaan manusia ini bermacam-macam. Ada yang berjualan, itu artinya aktivitasnya yaitu atau kegiatannya itu berjualan di pasar. Ada seorang atlet, olahragawan, ada seorang dokter, guru, polisi, polwan, masinis, satpam. Nah, itu semuanya seorang petani yang sedang membajak di sawah, kemudian ada yang memancing, ada yang berburu, ya. Kemudian ada lagi seorang kapiten, ya, aku seorang kapiten. Itu termasuk manusia dengan aktivitasnya atau pekerjaannya. Aktivitas, pekerjaan, atau kegiatannya. Yang terakhir keenam yaitu hubungan manusia dengan alam khayal. Nah, siapa nih yang suka menghayal? Ya. Ide yaitu imajinasi atau khayalan. Sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun saat tidak sadar. Biasanya ini saat kita tidur. Nah, biasanya khayalan ini muncul di benak rupa, kadang diwujudkan dalam suatu karya seni, sehingga hasil karya seninya ini biasanya sering disebut dengan karya seni surrealisme. Ingat, surrealisme berasal dari kata sur yang artinya lebay atau melebih-lebihkan. Kita lanjutkan yaitu dengan alat dan bahan berkarya seni lukis. Media berkarya seni rupa dua dimensi atau seni lukis yaitu meliputi bahan dan alat untuk melukis. Nah, apa saja sih yang termasuk bahan dan alat? Yang pertama adalah bahan, ya, yaitu pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian ini seringkali keliru ketika membelinya, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Yang pertama adalah pastel, ya, pastel oil, pastel atau oil pastel. Ini biasanya terbuat dari lilin atau wax dan minyak oil. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras, sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna-warna dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Kemudian yang kedua adalah krayon. Krayon oil pastel terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Krayon jenis ini memiliki sifat yang lembut, mudah bercampur, akan tetapi sangat mudah habis dan banyak meninggalkan remahan atau kotoran, ya. Tetapi ini memang sifatnya, krayon ini sifatnya keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing, ya. Jadi krayon jenis wax terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Kemudian krayon jenis ini memiliki sifat keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing dan gradasi. Selanjutnya adalah cat pewarna.
Ya, cat pewarna dibedakan berdasarkan basis pengencernya, yaitu cat air berbasis air, dan yang kedua cat minyak berbasis minyak, kemudian cat akrilik. Ya, cat air yaitu campurannya air, cat minyak campurannya minyak, dan cat akrilik. Cat air berbasis air jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang sifatnya transparan dan poster color yang bersifat plakat. Bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbuk warna yang dicampur dengan gum arobik sebagai bahan baku, serta gliserin atau madu untuk menambah kekentalan dan daya rekat pigmen warna ke permukaan bidang gambar. Kemudian cat minyak, yaitu berbasis minyak. Ini terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Berbeda dengan cat akrilik yang mudah cepat mengering, namun cat minyak membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Sedangkan cat minyak ini memberi efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Kelemahan cat minyak yaitu baunya yang sangat menyengat. Kemudian yang ketiga adalah cat akrilik, yaitu terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Ya. Selanjutnya adalah kita ke bahan. Ya. Kalau tadi pewarna sudah, kita sekarang ke bahan. Bahan yang pertama adalah kuas, ada pisau palet, ada palet, ada kanvas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam, dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Kemudian pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis dan gunanya yaitu untuk mencampur cat seperti layaknya kuas. Ya. Kemudian palet. Nah, palet ini adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur. Wadahnya ya, wadahnya biasanya ini ada yang berbentuk seperti tangan, kemudian bunga matahari, itu dari plastik. Ini palet ya, jadi tempat untuk mencampur cat. Kemudian kanvas. Kanvas yaitu bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan katun. Mari kita lanjutkan dengan jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam melukis. Di antaranya adalah lukisan cat air atau sering disebut dengan istilah akuarel. Yang kedua adalah mozaik. Yang ketiga lukisan kaca. Kemudian keempat lukisan batik. Apa sih yang dimaksud dengan lukisan cat air atau akuarel? Lukisan cat air atau akuarel yaitu bahan yang biasanya dipakai dalam teknik ini adalah cat air yang berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Kemudian teknik akuarel ini yaitu melukis dengan sapuan warna yang sangat tipis sehingga hasilnya akan tembus pandang. Maka sering disebut dengan istilah transparan. Ya, transparan artinya yaitu tembus pandang. Jadi lukisan menggunakan cat air menggunakan
atau istilahnya akuarel, yaitu melukis dengan sapuan warna yang sangat tipis sehingga hasilnya akan transparan ya, atau tembus pandang. Itu lukisan cat air. Yang kedua adalah mozaik ya. Mozaik yaitu teknik melukis dengan teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga akan membentuk objek tertentu, dan bahan yang bisa digunakan untuk teknik mozaik ini adalah pecahan keramik, porselin, potongan kertas, atau bisa juga dari batu yang berwarna-warni. Kemudian ada juga mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya. Nah, itu kalau menggunakan potongan-potongan kayu itu namanya intarsia. Yang kedua adalah yang ketiga yaitu lukisan kaca. Teknik melukis kaca yaitu menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga yaitu sebagai penyambungnya sehingga membentuk karya seni lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa, yaitu sebagai bagian dari arsitektur. Kemudian yang keempat yaitu lukisan batik. Nah, siapa yang nggak kenal batik? Di Lampung sendiri kita banyak ya batik-batik. Lukisan batik ini tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis, bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhirnya dicelup ke larutan pewarna. Ya. Kemudian prosedur berkarya seni lukis. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika kalian akan melukis. Ya. Yang pertama adalah memunculkan suatu gagasan atau ide. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membuat sketsa. Kemudian ketiga yaitu menentukan media berkarya. Ini bisa berupa bahan dan alat. Selanjutnya adalah menentukan teknik. Dan yang terakhir adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Nah, untuk yang keterangan pertama, memunculkan gagasan, ini biasanya didapat dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya dengan mengembangkan imajinasi apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Ya. Yang kedua bisa juga kita dengan melihat objek langsung. Misalnya kita ke pasar, ke pantai, ke pegunungan, atau kita keluar sekolah, atau kita sedang jalan-jalan. Nah, itu juga bisa dijadikan objek, ya. Yang ketiga adalah melihat dari buku, majalah, dari internet, atau dokumen-dokumen lain tentang lukisan. Yang keempat, ini bisa mengunjungi museum, ya, mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Nah, itu untuk memunculkan gagasan. Kemudian membuat sketsa. Sketsa yaitu gambar awal yang akan dijadikan sebuah lukisan. Ya. Jadi sketsa yaitu gambar awal yang akan dijadikan sebuah lukisan. Biasanya sketsa ini kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Biasanya sketsa ini hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar pada yang akan kita ungkapkan. Kemudian menentukan media berkarya. Ya, ini ada bahan dan alat. Ya, bahan dan alat bisa menggunakan kertas,
karton, bisa manila. Nah, ini sering kita salah kaprah, karton dan manila itu beda ya. Sering yang kita bilang karton itu ternyata manila, itu manila bukan karton ya. Kemudian pada larang atau kertas HVS. Kemudian media yang lainnya yaitu tembok, dinding, papan atau media yang lebar lainnya. Dan menggunakan media alternatif, misalnya bisa kaca, bisa cangkang telur, atau di permukaan benda pakai kerajinan. Benda pakai atau kerajinan. Kemudian menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon atau pastel. Dan dalam berkarya seni, media, alat, dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Kemudian teknik. Nah, teknik dalam melukis tadi sudah disebutkan, ada akuarel, ada plakat atau tebal ya. Teknik goresan ekspresif, kemudian teknik tebal atau bertekstur, kemudian teknik timbul atau mosaik. Kemudian mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan sesuai dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu gimana caranya? Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakang negatif. Latar belakangnya yang negatif. Kemudian menyempurnakan lukisan dengan kontur atau penyinaran atau spotlight, penegasan dan penentuan gelap terang. Namun tidak semua langkah jadi acuan karena proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Demikian pula dengan teknik yang digunakan. Demikian tadi pelajaran untuk hari ini. Kalian sudah melihat dan mendengar materi pada hari ini. Paling tidak selesai ini nanti kalian bisa menyimpulkan dan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.